nih. Halo, Assalamualaikum. assalamualaikum Mbak. Aduh, kedengeran nggak ya Iya, suaranya? alhamdulillah. Aku dengar banget. Teman-teman yang lain gimana? Oke, dari jempol tuh. Suaranya kakak manis kita kedengeran ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng kakak Tita. Kakak ya? Karena Iya, aku lihat umurnya masih Tita muda aja nggak banget. apa-apa. Ya Allah, Mbak Tita. Oke, kita panggil Mbak Tita deh, Mbak Tita. Aku Ya, tuh selalu address teman-teman tuh dengan title gitu ceritanya. Monggo langsung dimulai karena sebenarnya kita tuh udah kenalan di awal, kita udah kasih story tentang siapa sih Mbak Tita itu. Jadi aku mau langsung ya Mbak Tita karena kita materi padat merayap ya. iya, boleh boleh Mbak. Langsung Silakan, aja deh ya. Oke. langsung aja. Eh, Selamat malam semuanya waktu Indonesia Barat. Nama saya Tita, seperti yang udah dikenalin dari akunnya Cerita Lahir juga. Makasih banyak Mbak Windy dan tim yang udah ngajakin kita tim Lafami Indonesia untuk gabung kerjasama bareng. Kayak what an honor kita bisa kerja bareng. Semoga nanti nextnya kita bisa terus-terusan kerjasama bareng. Hari ini kebetulan materinya lagi pentingnya gizi ibu hamil nih ya. Dan kemarin tuh Betul. di post semua orang kayak pada excited banget karena sebenarnya pada penasaran ya sebenarnya peran nutritionist tuh kalau lagi di persiapan gizi tuh kayak gimana sih persiapan hamil gitu, terutama pada saat hamilnya ya. Karena orang-orang biasanya taunya kan kalau udah hamil gitu langsung aja ke objin gitu Betul. ya. Jadi kayak nutritionist mungkin agak kurang kurang apa ya, kurang familiar lah Kurang orang. terkenal. Iya, roles-nya tuh apa? Mungkin pada tahu ya bisa konsultasi ke nutritionist, tapi pada nggak tahu aja sebenarnya Pentingnya roles-nya. apa buat gue gitu kan. Sebenarnya kita sendiri lah Mami Indonesia sendiri tuh salah satu platform edukasi juga yang pengen ngenalin nih kalau sebenarnya registered nutritionist itu juga bisa justru memang dia in charge of ngasih edukasi ke orang-orang banyak dan bagaimana caranya ada pendekatan individu, ada juga ke publik nih ya. Nah, jadi kalau dari case yang sekarang nih kita bareng-bareng Cerita Lahir bisa sharing dalam mungkin skala yang lebih besar gitu ya tentang pentingnya gizi di masa kehamilan. Nah, sekarang aku mau masuk aja langsung ke materi ini karena materi kita Boleh. padat. Jadi karena memang yang sangat di penelitian menunjukkan kalau ternyata gizi selama kehamilan itu berpengaruh tidak hanya pada masa kehamilan tersebut, tapi juga nanti pada masa menyusui dan juga sampai nanti bahkan setelah ditelusuri sampai masa dewasa atau lansia bahkan. Jadi bagaimana peran pentingnya gizi di sini nih? Seperti yang mungkin orang-orang ada yang familiar, ada yang belum kali ya, tentang terms dari 1000 hari pertama kehidupan sendiri. 1000 hari kehidupan itu adalah fase di mana masa kandungan dari 0 hari dari pertama kali konsepsi sampai 270 hari ditambah 730 hari pasca kelahiran nih. Nah, di mana masa kandungan ini merupakan salah satu masa yang paling krusial ya di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa sih urgensinya kita memahami dari 1000 hari pertama kehidupan? Aku sambil kayak ngeliat notes aku yang di sebelah sini, jadi kalau aku Boleh, boleh. nah, jadi ada dampaknya, sebenarnya dampaknya itu kenapa ini jadi urgent nih 1000 hari pertama kehidupan. Nanti aku akan masuk ke peran hamilan di 1000 hari pertama kehidupan ini. Kenapa menjadi krusial sekali? Karena ternyata ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya nih. Nah, jangka pendeknya sendiri itu kalau terjadi gangguan gizi di 1000 hari pertama kehidupan ini, ternyata jadi keterlambatan pertumbuhan dan kandungan seperti IUGR yang ternyata dalam jangka panjang itu mengarah pada lahirnya berat badan lahir rendah seperti BBLR, dan juga pada jangka panjangnya lagi nanti akan mengarah pada anak-anak yang stunting. Seperti kita tahu di Anak-anak stunting yang sekarang ngetren ya. iya, benar banget, yang mana udah 1-2 di beberapa dekade terakhir Indonesia struggling banget ngurunin angka stunting ini kan. Yang mana negara lain itu sudah hampir hilang bahkan stuntingnya. Jadi Masya bagaimana Allah. kita negara yang masih menengah ya, ekonomi menengah gitu. Sekarang bagaimana caranya kita harus lebih fokus nih ke maternal nutrition waktu lagi awal-awal masa kehidupan yang orang zaman dulu apalagi masa
masa-masa mamaku bahkan ya itu bahkan antenatal care aja tuh belum happening sama sekali gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak platform kayak Cerita Lahir, Lovami misalnya untuk sharing-sharing tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan di maternal ini nih. Lalu selanjutnya dampak jangka pendek yang krusial lagi itu selama kehamilan adanya kemungkinan peningkatan risiko gangguan sistem metabolik. Maksudnya gimana? Karena perkembangan jika nutrisi atau gizinya tidak maksimal nih selama dari kehamilan, perkembangan organ-organ yang seharusnya maksimal itu menjadi tidak maksimal. Nah, di saat tidak maksimal itu ada teori Barker namanya. Teori Barker ini menyebutkan bahwa dalam proses tersebut terjadi adanya metabolic programming. Maksudnya apa sih metabolic programming? Jadi ternyata organ yang tidak maksimal ini telah terprogram dalam tanda kutip untuk tidak sempurna, berkembang secara tidak sempurna. Jadi ternyata pada jangka panjangnya dampaknya adalah dapat mengarah ke risiko penyakit kronik seperti penyakit jantung, juga diabetes, hipertensi, lalu dan sebagainya. Nah biasanya kan itu yang baru muncul kemudian hari ya. Kan orang-orang biasanya mikir kan kalau kayak diabetes, hipertensi dan semacamnya itu biasanya cuman karena lifestyle doang pas kita udah tua gitu ya. Misalnya kayak kebanyakan makan gula lah atau sebenarnya udah ada bibitnya mungkin yang nggak diketahui. Ribuan penelitian itu menunjukkan kalau setelah di trace back ternyata gizi maternal itu berperan sangat penting untuk menentukan apakah Masya Allah ya, organ itu siap atau enggak. Jadi itu sepenting itu kita menyiapkan. Serius ya Bu Ibu. Serius, jadi bukannya cuman ya gizi itu penting nggak kayak gitu aja, tapi ternyata dampaknya sangat krusial gitu. Yang terakhir dampak yang salah satu dampak yang parah juga menurut saya ya adalah perkembangan otak yang tidak maksimal. Maksudnya gimana? Karena selama 1000 hari pertama kehidupan itu terdapat proses perkembangan dan pertumbuhan dari organ otak sendiri ya. Nah otak itu terutama udah kita ketahui semua penting perannya di berbagai semua ibu-ibu pasti concern sama otak ya. Semua ibu concern sama otak, tapi kenapa sih sebenarnya stunting digembor-gemborin itu? Ternyata kalau anaknya itu pendek, organnya itu kecil, di badan yang kecil, jadinya otak itu tidak berkembang maksimal. Nah, di saat perkembangan otak tidak maksimal tersebut, kognitif menjadi terhambat. Jangka panjangnya adalah kualitas hidup itu dianggap maksimal. Jadi ternyata setelah dibandingkan orang akan berpengaruh. Anak kecil yang ternyata waktu kecilnya itu dia waktu 1000 HPK-nya itu dia memiliki gizi yang optimal dibandingkan yang tidak optimal, itu ternyata kualitas hidupnya itu berbeda in terms of academic performance lah, gajinya nanti pas udah besar karena produktivitas tidak semaksimal yang seharusnya gitu. Nah, itu seberapa krusial. Nah, fase kehamilannya sendiri juga kenapa sangat krusial ya, karena trimester 1 sendiri di 8 minggu pertama itu sejak konsepsi sudah ada perkembangan awalan dari segala organ seperti paru-paru, jantung, otot, liver, dan segala macamnya. Nah, yang krusial lagi sebagian otak, sebagian besar dari organ-organ tersebut itu terus berkembang sampai setelah salinan. Khusus untuk otak, terus berkembang sampai perkembangan sampai 24 bulan. Nah, jadi bagaimana caranya? Banyak orang yang mungkin kayak ya udah kalau sudah melahirkan tidak terlalu mikirin lagi nih gimana gizi ibunya, padahal itu juga akan berhubungan dengan menyusui. Bagaimana nanti kualitas produksi ASI-nya nanti ternyata bergantung juga sama apa ibunya makan. Tapi itu nanti whole other topik lagi yang bisa kita bahas. Panjang ya itu ya. Itu berhubungan semua. Jadi setelah telusur literatur ternyata malah dikatakan bahwa bukan masa 1000 HPK aja bahkan perempuan itu penting untuk menjaga gizi, tapi justru perempuan di setiap fase kehidupannya itu memiliki fase krusial untuk menentukan apakah nanti dia bereproduksinya secara normal, apakah nanti dia menjadi individu yang sehat dan siap untuk hamil, menyusui, dan terus menghasilkan generasi yang lebih sehat daripada sebelumnya. Isu dari stunting sendiri itu sebenarnya adalah pertanyaan besarnya, apakah kalau kita pendek ya udahlah
banyak ibu-ibu yang kayak gini misalnya, ya udah kalau kita pendek Emang dari sononya orang begitu dari gitu sono kayaknya ya. begitu gitu kan. Padahal itu kalau ibunya nggak memperbaiki, anaknya juga terus akan gitu lagi. Kalau dia punya anak perempuan, dia gitu Itu lagi. yang disebut kayak genetiknya nurun gitu ya. Nah, Padahal dari awalnya dari dari lifestyle, environment, jadi itu ternyata multifaktorial, nggak cuma genetik. Ternyata genetik itu cuma berperan ya 25-30% gitu. Sisanya tuh sebenarnya kita bisa ubah. Dan intervensinya apa nih? Ya nutrition spesifik, misalnya meningkatkan gizi yang optimal nih di setiap fasenya. Nah, ternyata pas di trace back lagi nih Mbak, bukan hanya pas dia lagi hamil ya yang dia krusial gizinya, tapi dari dia prahamil. Nah, ternyata pas kita lihat prahamil pun mesti siap-siap. iya banget. Nah, prahamil sendiri tuh apa aja sih sebenarnya tantangannya? Dia tuh ada kemungkinan untuk terjadinya komplikasi kehamilan. Nah, bagaimana komplikasi kehamilan itu sendiri? Komplikasi kehamilan itu sebenarnya ada beberapa jenisnya. Kalau seandainya kita sebelumnya status gizi itu kalau yang tahu, teman-teman tahu, indeks massa tubuh, kalau familiar. Nah, kalau di prahamil nih, sebelum kita hamil, ibunya terlalu kurus atau underweight, itu akan meningkatkan risiko untuk BBLR, bayi lahir berat badan lahir rendah. Nah, mengapa BBLR? Iya kan ibunya terlalu kurus, jadi energi atau asupan gizi yang dia makan itu tuh untuk dirinya instead of buat anaknya. Sedangkan harusnya tuh cukupnya adalah untuk dia dan anaknya. Dan bagaimana cara memaksimalkan itu? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin ya. Lalu selanjutnya penyebab komplikasi kehamilan yang lain. Kalau pas prahamilnya itu anemia. Nah, bagaimana kalau ibu yang anemia? Ini nih yang jadi masalah Indonesia. Tadi terlalu kurus, angkanya di Indonesia ternyata atau kekurangan energi kronis itu masih tinggi, terutama di populasi yang lower income family-nya biasanya. Nah, ibu-ibu perkotaan yang jadi masalah biasanya status gizi justru berlebih atau overweight atau obesitas, itu jadi masalah juga kan. Jadi bagaimana caranya pastikan gizi prahamil itu normal? Maksudnya gimana? Nanti ada indikator-indikator yang akan aku share. Salah satunya adalah kalau dilihat dari gizi mikro, anemia. Bagaimana caranya untuk menjaga agar kita mempunyai sebentar, suaranya menghilang nih. Kayaknya agak hang. Oke, udah balik. Cukup dari zat besi untuk ibu. Nah, bayangkan kalau seandainya ibu tidak memiliki zat besi yang cukup, pada trimester 2 dan 3 terdapat perubahan fisiologis ibu di mana terdapat ekspansi volume plasma darah ibu. Jadinya ada kebutuhan meningkat akan kebutuhan zat besi tersebut. Nah, di saat kebutuhan zat besi itu meningkat, hemoglobinnya cenderung turun. Jadi kalau tidak ada cadangan zat besi yang cukup, ibu justru akan anemia. Nah, anemia sendiri ternyata efeknya itu dampaknya bisa BBLR, bayinya sendiri anemia, juga bahkan lebih parahnya lagi mortalitas atau kematian ibu saat persalinan, juga kematian bayi atau morbiditas atau kesakitan bayi bahkan. Nah, kalau terlalu gemuk ibunya, apa sih masalahnya? Nah, kalau terlalu gemuk, resikonya? Iya, resikonya adalah dapat meningkatkan resiko gestasional diabetes ternyata. Kan kalau dia obesitas, seharusnya ada rekomendasi untuk screening gestasional diabetes, apakah ini diabetes, karena untuk menghindari bagaimana nanti nutrition plan-nya nih supaya ibunya tidak terjadi komplikasi selama kehamilannya. Nah, ada lagi kalau terlalu gemuk juga bisa terjadi keguguran, bisa juga kurang pengetahuan calon ibu. Nah, ini nih yang penting sekali sebenarnya ya. Tapi aku seneng banget sih sekarang udah banyak banget sebenarnya kalau ibu-ibu itu mau nyari informasi tuh gampang di internet. Yang penting sebenarnya bukan pengetahuan ibunya aja ya, tapi literasi gizi ibu. Bagaimana ibu itu kita tuh harus sadar kayaknya ya, apa sih yang perlu dimaksimalkan dari diri kita nih gitu. Jadi, karena biasanya ibu hamil tuh kayaknya ngeceknya Kopjin aja gitu ya, padahal mereka tuh perlu loh tahu status gizi kan. Iya benar banget. Nah, saking banyaknya informasi terkadang ibu-ibu hamil juga bingung mau yang mana nih,
Nah, skill literasi gizi itu yang diperlukan oleh ibu hamil juga untuk memilih mana informasi yang benar dan dari sumber yang terpercaya seperti itu. Nah, yang penting untuk dipastikan juga pastikan kehamilan sehat. Jadi selama lagi hamil itu tidak, selama prahamil nih udah mempersiapkan misalnya apa aja untuk kita tahu kalau kita tuh status gizi cukup, dilihat dari IMT misalnya ya, indeks massa tubuh. Kita underweight itu kita bisa adjust tuh nanti gimana nutrition plan-nya. Nah, kalau dia normal tuh sebenarnya peningkatan berat badan tuh 12 kilo lah, 12 sampai ada range ya teman-teman. 12,5 sampai 18, tapi kalau underweight ya. Nah, kalau normal itu dia 11,5 sampai 16 aja cukup. Nah, kalau dia overweight itu sebenarnya 7 sampai 11,5. Nah, ini tuh kalau obesitas dia itu 5 sampai 9. Ini artinya apa? Kalau dia status gizinya udah tertinggi di awal, tidak perlu kenaikan berat badan terlalu tinggi. Jadi kalau dia mulai hamil, misalnya overweight nih, terus dia bilang, saya harus naik berat badannya nih misalnya. Tapi biasanya kan ibu, yaudah asal makan aja yang penting gitu kan biasanya kalau ada makan buat 2 orang gitu ya. Orang-orang tuh biasanya kayak, ayo ibu hamil mau makan aja gitu-gitu kan. Padahal kita harus tahu nih keadaan kita tuh sebenarnya semana. Apakah kita juga yang penting juga apakah kita bener-bener itu indikatornya tuh sesuai sama antropometri si indeks massa tubuh kita dan komposisi tubuh kita. Apakah itu cuma pikiran kita aja kalau kita tuh gemuk? Apakah kita beneran normal? Atau kan soalnya kan ada yang mindsetnya ya body image distortion gitu ya di otaknya, di mindsetnya dia kayak kurus padahal dia sebenarnya normal kayak gitu. Nah itu tuh yang harus diukur bisa ke nutritionist, bisa juga ke obgyn kalau mau ngukur antropometri tubuh sebelum hamil. Makanya penting sekali perencanaan prahamil ini. Yang harus kita lihat tuh apa sih yang harus direncanakan. Sebenarnya paling efektif adalah kalau disiapkan dari remaja, bahkan dari remaja. Iya, aku tuh mulai mengkampanyekan anak-anak perempuan itu perlu gizi optimal gitu ya, karena mereka tuh akan jadi calon ibu, akan hamil, anaknya mungkin bisa 2, 3, 4, itu tuh gimana kalau nggak makan dengan baik, resiko banget ya. Bahkan ada sekarang Sun Movement namanya, jadi scaling up nutrition itu di Indonesia dan di dunia juga ya. Bagaimana caranya meningkatkan gizi anak remaja, putri remaja dengan melakukan pendekatan ke anak-anak SMA. Jadi bagaimana anak ini yang justru cenderung dia mengadopsi perilaku makan menyimpang ya, yang maunya diet, maunya makan dan segala macam, cenderung anemia juga mereka. Nah itu mereka di-encourage nih untuk mengerti tentang gizi, untuk bisa membaca, mengerti tentang apa yang sebenarnya tuh penting loh kalau harus mengonsumsi zat besi dan segala macamnya untuk mempersiapkan dirinya sebagai calon ibu gitu. Nah selanjutnya yang juga harus dipersiapkan prahamil adalah perencanaan jarak kehamilan nih ya, yang sering kayak baru setahun anaknya aja belum selesai asinya yang seharusnya 2 tahun ya, maksudnya idealnya pemberian ASI 2 tahun gitu dengan MPASI, tapi misalnya udah diminta suaminya hamil lagi, terus dia hamil lagi. Nah itu tuh padahal ideanya sendiri belum recover, as in dia tuh belum dan itu nggak kelihatan dari luar ya, nggak kelihatan dari luar, terlihatnya biasa-biasa aja, padahal dia sendiri seharusnya butuh asupan gizi juga untuk meregenerasi dari sel-sel dia yang sudah keluar dan sudah diproduksi selama dia hamil, dan juga selama dia hamil itu terjadi perubahan fisiologis yang harus dipersiapkan kembali, yang mana seandainya dia kan logikanya kalau dia menyusui terus dia sudah hamil ya, jadinya anak yang ini kan terlantarkan kan, padahal anak yang sebelumnya butuh juga perhatian sampai 2 tahun karena yang tadi urgensinya 1000 HPK itu. Lalu penting juga untuk karena tadi indikatornya adalah anemia, kalau seandainya yang meningkatkan resiko kehamilan beresiko. Nah, itu adalah bagaimana cara mengatasinya dengan cukup konsumsi sumber zat besi. Nah, zat besi sendiri di wanita usia subur itu minimal sebenarnya 18 mg per hari. Tapi kalau dia di trimester 2 dan trimester 3 itu dimaksimalkan untuk ditingkatkan 8 gram. Ditambah 8 gram di tiap semester. Ditambah 8 gram lagi. Nah, makanya kenapa ada ibu-ibu yang misalnya nggak sanggup gitu ya, udah cari sumber zat besi cuma dari makanan,
Makanya biasanya kita dapat tablet tambah darah, tapi tablet tambah darah sendiri katanya bikin mual dan kayak banyak Oh. ya banyak efek sampingnya. Jadi banyak ibu-ibu juga yang nggak kuat gitu. Sebenarnya bisa kalau dimaksimalkan dari makanan, sumber-sumber zat besi apa aja sih yang sumber Asal disiplin ya ini ya. Iya, jadi sebenarnya kalau vitamin, zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral itu tuh semuanya ada di makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi syaratnya adalah kita mengkonsumsinya udah bergizi seimbang. Nah, bagaimana cara kita memastikan sebenarnya untuk memastikan kita pola gizi seimbang adalah menerapkan pedoman gizi seimbang nih seperti yang kalau udah familiar misalnya ada tumpeng gizi seimbang. Tapi ini kehamilan ya, kalau misalnya kita sebelum kehamilan kita menerapkan ini ada membatasi konsumsi gula per harinya, misalnya gula maksimal 4 sendok makan. Tapi untuk ibu-ibu biasanya orang-orang kayak nggak tahu tuh ada gula tersembunyi di banyak gula-gula tersembunyi ini nih justru yang jadi concern kita semua. Gula sembunyi itu di mana sih? Kayak misalnya di makanan packaging atau proses food atau boba misalnya kita udah minuman berwarna ya. Iya, jadi misalnya kalau kita perhatiin misalnya oke, hari ini saya cuman makan teh pakai 2 sendok makan udah berarti saya tinggal 2 lagi. Nggak kayak gitu karena sebenarnya gula itu aja gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, minyak lagi 5 sendok makan yang dibatasi. Minyak seperti apa nih Mbak Tita? Nah, minyaknya itu kan misalnya minyak sendiri itu kan ada sebenarnya kalau lemak itu kita dianjurkannya idealnya adalah kalau orang hamil itu konsumsinya adalah tinggi protein dan tinggi kalori. Nah, tinggi protein dan tinggi kalori itu sendiri bagaimana porsi-porsinya dari setiap basic food. Nah, itu tuh ternyata harus tetap seimbang. Maksudnya seimbang apa? Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein hewani, ada protein nabati, ada sumber bervariasi ya. Iya, jadi sekali makan itu kalau misalnya familiar nih sama yang Kemenkes rilis ada namanya isi piringku. Kalau dilihat tuh bahkan sayurnya tuh banyak banget, sayurnya banyak banget tuh maksudnya adalah satu porsi sayur tuh sebenarnya serving size-nya itu bahkan biasanya orang-orang Indonesia tuh konsumsi sayur dan buahnya tuh kurang karena selain nggak kebiasaan mungkin ya kita juga kayak orang Indonesia tuh lebih suka nasi aja yang penting kenyang gitu kan. Padahal sama rendang ya. Itu iya kan tinggi zat besi dan bisa juga kaya vitamin mineral dan antioksidan. Dan bagaimana caranya dia itu bisa mengikat radikal-radikal bebas kalau tanpa antioksidan. Nah, jadi bagaimana kita harus memaksimalkan nih konsumsi sayur dan buah. Nah, sayurnya sendiri serving size-nya misalnya satu porsi itu 100 gram setara sama kalau ditaruh gelas 330 mili nih Mbak, kalau ditiriskan penuh segitu Mbak. Satu porsi itu segitu penuh banget. Jadi kalau kita misalnya kita makan mie ayam nih cuma seiprit gitu sawi misalnya, terus kita mikir udah makan sayur hari ini, padahal itu jauh. Iya, berasa udah makan. Ternyata menurut data survei konsumsi diet itu ternyata orang Indonesia memang cenderung kurang konsumsi sayur dan buahnya. Nah, jadi itu harus ditingkatkan juga, apalagi untuk ibu sebelum hamil tuh harus menyiapkan 3 bulan sebelumnya bahkan untuk asam folat nih. Sebenarnya apa sih gunanya asam folat sendiri? Asam folat itu untuk mencegah neural tube defect ini. Ternyata ada bisa kelainan spinal di bayinya kalau seandainya kita tidak memiliki cadangan asam folat yang cukup. Nah, bagaimana caranya kita memastikan ini cukup asam folatnya? Nah, asam folat itu sumbernya dari sayur-sayuran warna hijau, misalnya kayak apa? Misalnya pakcoy atau pokoknya sayur berwarna hijau. Nah, kalau seandainya kita nggak suka sayur, jarang makan yang gizi seimbang, apalagi sebelum kurma juga ya mengandung folat ya. Yang sedih adalah biasanya ibu-ibu baru nikah yang disiapin tuh dekor segala macam. Gizinya siapin, bahkan malah ada yang stres. Ada yang lebih penting nih. Iya, malah ada yang lagi stres, nggak bisa makan dan segala macam. Terus pas nikah langsung hamil. Terus dia nggak nyiapin apa-apa. Jadi kan sayang ya, maksudnya itu masih mending kalau ibunya memang udah normal gitu, punya cadangan gizi yang cukup gitu. Tapi bayangin buat ibu-ibu yang memang nggak equipped enough, nanti ternyata ada efek ke anaknya yang bisa jangka pendek dan jangka panjang juga. Nah,
eh, ternyata yang penting tuh konsep utamanya adalah banyakin apa ya, aspek status gizi dari ibu hamil ini ternyata untuk selain indeks massa tubuh itu bisa kita lihat dari lingkar lengan atas nih. Lingkar lengan atas untuk persiapan prahamil itu dilihat dari mana? Kayak misalnya ini tulang belakang ini sampai siku kita bagi dua, terus kita ukur nih bagi dua, terus di atas. Ya nih kalau diukur itu tuh dia di bawah 23,5 itu tuh dia termaksud kurang energi kronis. Nah kalau di Indonesia sendiri kurang energi kronis itu artinya dia dalam tanda kutip belum siap hamil, jadi dia belum memiliki cadangan energi. Akan beresiko ya? Iya, nanti kehamilannya akan beresiko. Jadi kalau seandainya masih di bawah 23,5, jangan khawatir, terus aja dipersiapkan dulu, ditingkatkan konsumsi gizinya, tinggi kalori, tinggi protein, tapi tetap bergizi seimbang. Terus nanti kita lihat peningkatan berat badannya bagaimana. Nah, sampai akhirnya udah normal nih. Nah, kalau ternyata dilihat lagi kalau lingkar lengan atasnya itu di atas 33, itu meningkatkan risiko kalau nanti anaknya bisa large for gestational age juga. Jadi berlebih nggak bagus, kurang juga nggak bagus gitu. Dan kalau seandainya berlebih nanti artinya ibunya juga bisa terjadi ini meningkatkan resiko si kehamilan beresiko tadi, bisa diabetes gestasional atau preeklamsia bahkan. Jadi screening itu semua sebelum mempersiapkan kehamilan itu penting gitu. Nah, jadi tuh biasanya gini Mbak Tita, kalau ibu-ibu perhamil tuh mereka suka ngetes apakah aku tuh dari apa toksoplasma atau enggak ya. Ternyata enggak cuman itu yang perlu dites, ada nih yang lebih penting karena jangka panjang banget nih soal generasi, bukan soal hamil doang nih. Nah, biasanya kan ibu-ibu tuh ngecek ya bener toksoplasma, terus ngecek apa lagi ya? Biasanya cuma cek apakah dia sehat keadaannya saat itu, tapi sehatnya maksudnya biasanya dia misalnya dia masih kurang nih status gizinya, tapi dia memang udah mau nikah gitu, ya udah tetap nikah, tapi nggak ada follow up-nya nih bagaimana mempersiapkan dirinya sebelum dia hamil gitu. Padahal sayang banget jadinya, takutnya soalnya kalau seandainya maternal nutritionnya sendiri, persiapan ibunya untuk hamil belum siap, nanti ternyata bisa berpengaruh sama produksi dan kualitas ASI-nya nih. Lebih ke kuantitasnya sih, karena apa? Karena cadangan lemaknya itu yang kita punya justru nanti akan jadi cikal bakal dalam tanda kutip untuk dia memproduksi ASI. Nah, bagaimana kenapa banyak ibu-ibu yang kayak mengeluh gitu. Wajar sih mengeluh ya, karena kayak ASI itu maksudnya semua banyak ibu yang pengen anaknya mau disusui ASI eksklusif gitu, tapi ternyata produksi ASInya nggak keluar gitu, terus kan ibunya sedih nih. Nah sebenarnya itu kenapa? Sebenarnya nggak karena itu saat itu aja, tapi ternyata pas di trace back, oh apakah dari waktu dia belum benang merahnya panjang ya, dia apakah belum mempersiapkan dari awal. Jadi kan sayang banget kan, jangan sampai kayak gitu, karena status gizi ibu yang dijaga normal sebelum dan selama kehamilan itu juga menurunkan resiko cacat lahir, menurunkan resiko pertumbuhan dan perkembangan janin yang suboptimal, yang kurang optimal, lalu meningkatkan resiko perkembangan penyakit kronik lagi tadi yang udah dijelasin. Jadi itu muter-muter aja di situ, sepenting itu jadinya gizi sendiri. Nah itu jadi ibu-ibu ini kalau mau kenapa kita break up topik ini ya, karena kan kebanyakan ibu-ibu sekarang mungkin mereka pengen bersalin kayak gini kayak gitu, pengen menyusui eksklusif mau IMD dan lain-lain. Untuk sampai ke situ itu nggak tiba-tiba turun dari langit ya Bu Ibu. Ada hal penting banget yang belum ngetren, yang perlu Anda perlu dikonsenin lebih lagi ketimbang bagaimana metode persalinan kamu gitu. Untuk sampai ke situ tuh panjang nih benang merahnya yang mesti diurutin gitu kan. Ternyata bahkan dari sebelum hamil aja makan itu status gizi udah harus cukup. Nah, ibu-ibu ini kan kayak yang kita ngomongin, yang aku pengen mention yang kayak kata Mbak, kalau ibu-ibu sekarang tuh trennya pengennya hamil kelihatannya kurus gitu. Nah itu tuh aku baru dengar dari Mbak juga ya, maksudnya teman-teman aku juga banyak yang hamil gitu, tapi mereka maksudnya nggak ada yang curhat kayak iya pengen kurus. Cuman aku pernah dengar sih ada yang ibu-ibu yang pengen mau kurus. Karena gini, ada yang menganggap bahwa lahiran normal itu, pengen lahiran normal tuh tubuhnya harus ideal menurut dia ya, nggak overweight lah ya, maksudnya nggak kelihatan besar gitu.
seharusnya kan concern ibu hamil itu adalah berat badan itu bukan main concern ya. Dicek dulu aja apakah Anda ini cukup atau kelebihan atau kurang. Bisa aja kan yang ibu dengan berat badan berlebih ternyata dia kurang. Karena makanannya mungkin cuman kenyang, tapi sebenarnya gizinya nggak ada gitu. Nah, artinya bukan soal cuman berat badan nih, berat badan bukan big deal. Mendingan dicek, terus dan konsultasikan ke nutrisionis. Kenapa? Karena supaya kita tahu nih, kadang-kadang ibu tuh no clue. Biar berat badannya begini atau biar ideal tuh makannya apa aja sih? Gimana sih makannya? Terus apa sih yang mesti diramu sehari itu berapa kali sih? Dan ini kan sangat personal. Kita tuh nggak bisa copy paste rumusnya orang. Kata tetangga, makannya tuh buat 2 orang karena udah ada bayinya, gitu kan. Jadi kita kayak masuk ke alam bawah sadar, udah menjadi tren nih bahwa makan tuh untuk 2 orang gitu. Iya. Nah, Gimana tuh Mbak Tita? yang tadi Mbak mention lagi itu adalah yang kalau indikator untuk sehat ibunya itu nggak cuma dari lila tadi itu Mbak, bener banget, nggak cuma dari berat badan, nggak cuma status gizi, tapi apa komposisi tubuhnya. Bisa juga dia dengan IMT tinggi ternyata muscle mass-nya yang lebih banyak. Apakah lemaknya itu udah cukup? Nah, bisa juga tergantung dari masa metabolisme juga, tergantung dari aktivitas fisik ibunya juga. Makin aktif ibunya, makin sehat ibunya, makin lancar metabolismenya. Jadi itu sangat nggak bisa ya, gizi itu nggak bisa Very personal ya. Generalized banget, dia itu di personalize. Betul. Tapi untuk orang-orang yang ideal memang kayak rekomendasinya memang generalnya ada gitu, tapi untuk kasuistik tuh nggak bisa sih, memang harus konsultasi satu persatu gitu. Jadi makanya ibu-ibu memang harus care banget nih, apalagi untuk memaksimalkan antenatal care-nya, apalagi kalau aksesnya memang ada ya, maksudnya kita memang privilege gitu ya, punya akses untuk ke antenatal care, tapi kan masih banyak ibu-ibu di luar sana yang belum punya akses ke. Nah, terus satu lagi nih Mbak Tita, soal si apa namanya ya, tadi aku sampai lupa mau ngomong apa. Tentang diet ya, banyak kan diet di luar sana yang mungkin ibu itu ngerasa, oh aku aku tuh pengen diet kayak gini supaya ini gitu kan. Terminologi diet sendiri kayaknya tuh orang-orang udah agak salah paham gitu ya, bahwa diet tuh adalah untuk sesuatu goal yang mengurangi, ngurusin atau gimana ya sebenarnya diet itu. Ada 2 meaning dari diet, nggak 2 meaning, sebenarnya satu, tapi ada satu diet, satu dieting. Nah, kalau diet sendiri sebenarnya arti aslinya adalah apapun makanan yang kita konsumsi. Jadi misalnya saya lagi makan gizi seimbang tapi rendah garam, nah itu artinya diet saya diet rendah garam gitu. Tapi kalau orang diet itu maksudnya adalah dieting by means adalah restraining food intake gitu kan, menahan asupan makanan secara sengaja nih, dengan tujuan untuk menurunkan berat badan biasanya ya, karena memang itu kultur diet yang ada itu di Indonesia, nggak di Indonesia aja, di dunia yang masih di dunia. Ya. Kalau sebenarnya kultur diet ini tuh apa? Seperti kalau Mbak tahu, kalau urusan dipuji, kalau urusan itu achievement, sebenarnya apa sih tujuan kita dieting sendiri gitu loh. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita setting mindset kita, kalau apakah kita tuh butuh diet atau enggak, butuh menurunkan berat badan apa enggak, butuh mengontrol berat badan apa enggak. Aku selalu suggest kalau yang kita perhatikan itu bukan untuk menahan asupan makanan atau meningkatkan asupan makanan untuk orang yang susah meningkatkan berat badan ya, tapi lebih ke bagaimana caranya memperbaiki hubungan dengan makanan, karena banyak sekali nih jenis makanan yang dibilang makanan ini jelek, makanan ini bagus. Misalnya gula tinggi apa sih? Makanan yang ya biasanya donat misalnya, donat manis gitu, dibilangin aduh dosa banget udah makan ini, terus nanti merasa bersalah, terus nanti sedih banget, terus nanti stres, terus nanti malah kayak aduh aku udah hamil makan ini makin gendut, nanti suamiku nggak mau, misalnya kayak gitu ya, pikirannya kemana-mana. Nah sebenarnya kalau kita lagi pengen banget ya, kalau kita bisa menavigasikan emotional eating ini ke arah yang secukupnya kita, itu tuh nggak apa-apa. Jadi maksudnya aku adalah kalau kita mau makan sesuatu yang kita food craving sendiri itu biasanya muncul beresiko untuk lebih muncul pada orang-orang yang menahan atau restriksi kalori. Nah, orang-orang yang restriksi kalori dan
dia tidak berhasil untuk makan sesuatu yang dia mau ini, justru dia meningkatkan mindsetnya atau cognitionnya itu malah mau makan makanan tersebut, jadi malah binge eating seandainya dia menemukan yang mana dia jadi makan berlebih. Nah pas dia makan berlebih ternyata penelitian menunjukkan kalau binge eating dalam episode yang sering, periode sepanjang, itu ternyata mengarah ke peningkatan berat badan, yang mana ternyata orang-orang pada dasarnya tiap tahun tuh pasti meningkat status gizinya. Yang mana gimana cara kita menghindari itu? Aku selalu suggest makan gizi seimbang itu penting. Aku tahu makan gizi seimbang, aku selalu rekomendasi makan gizi seimbang itu penting. Tapi kalau seandainya once in a while kita mau makan donat atau apapun yang kira-kira tinggi saturated fat atau tinggi gula atau tinggi apa yang menurut kita kurang baik gitu buat kita. Nah itu tuh menurut aku nggak apa-apa dimakan, asal kita makannya mindfully gitu loh. Kalau kita makannya nggak mindfully, autopilot, kita makan berlebih langsung. Nah ternyata pas yang autopilot tuh yang sambil nonton begini nih, sambil nonton, nggak sadar gitu kan, tau-tau abis sedram. Fokus sama mindful eating sendiri itu adalah bagaimana fokus menggunakan seluruh indera kita yang kita punya, mata kita lihat makanan nih, kita kunyah, kita rasakan suaranya pakai kuping, buat momen makannya jadi sakral gitu loh Mbak. Jadi puas banget gitu ya. Puas. Jadi karena ternyata penelitian menunjukkan kalau orang yang makan banyak pas binging itu ternyata dia nggak mencapai satisfaction. Jadi satisfaction sendiri itu ternyata lebih bisa di-achieve dengan orang-orang yang eating mindfully gitu. Nah, makanya orang yang untuk menjaga, ternyata penelitian menunjukkan kalau ternyata mindful eating ini bisa digunakan sebagai approach untuk mengontrol berat badan nih. Karena ternyata by advice aja tuh nggak cukup, kan banyak kan nutritionist yang kayak kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nah, terus saya kan suka, terus saya gimana gitu kan? Pasti kan orang behavioral changes itu sendiri kan ada memerlukan proses yang lama dan sangat kompleks nih. Nah, bagaimana caranya untuk mengakali itu? Ya udah, makan aja kalau lagi mau, dimakan aja yang dimau, tapi secara mindful. Dan yang mana kalau seandainya kita makan mindful, penelitian menunjukkan cenderung makan cukup dan lebih sensitif pada sinyal lapar dan sinyal kenyang. Maksudnya apa? Jadi kita bukan sensitif sama sinyal luar atau environmental cues, atau kita ngelihat makanan, aduh enak banget, ini gue makan aja nih gitu kan. Misalnya kayak ada pizza atau apa, ya udah jadi makan padahal kita lagi nggak pengen nih. Tapi kalau kita mindful eating, pas kita lagi makan, kita pelan-pelan, gue tuh udah kenyang, udahan loh, kayak cukup, udah puas, ya udah. Udah puas gitu. Nah, tantangan nih Mbak Tita. Iya, jadinya aku sangat suggest makan gizi seimbang, tapi tetap mindful eating kayak gitu. Yang godaan zaman sekarang, zaman now banget nih adalah ibu-ibu selalu nanya, Mbak, aku tuh boleh ngopi nggak ya? Karena ngiler banget tuh lihat gelas kopi warna coklat dan berbulir-bulir es gitu kan. Gimana tuh Mbak? Sebenarnya kalau kopi sendiri itu, kalau ibu hamil itu penelitiannya itu masih kompleks banget Mbak, masih debatable gitu. Jadi, apakah sebenarnya dia semerta-merta dilarang sama sekali? Tapi kalau dari Kemenkes sendiri, dia masih dianjurkan setidaknya 2 gelas maksimal per hari. Karena kafein sendiri sebenarnya ternyata ada, kalau berlebih memang ternyata dia bisa berisiko berisiko pada janinnya. Tapi kalau seandainya dikonsumsinya itu masih batas moderate atau di bawah kayak misalnya seharusnya kalau lagi kerja 3 gelas atau 5 gelas gitu. Nah, itu jangan kayak gitu. Nah, kalau lagi hamil kalau bisa 2. Kalau bisa rekomendasi dari international organization malah dihindari sama sekali kalau bisa gitu. Tapi kalau memang pengen banget, mungkin dicari yang light kali ya. Nggak ada rekomendasinya sih, lightnya semata. Tapi isunya ini kan kalau kafein ini akan mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi, itu gimana Mbak? Benar nggak? Taninnya sendiri sih, bukan kafeinnya Mbak. Jadi ada namanya inhibitor sama enhancer kalau di gizi. Enhancer itu apa? Jadi ada beberapa zat gizi yang mempercepat penyerapan dari suatu zat gizi lain, yang mana misalnya zat besi di dalam ibu hamil. Nah, tadi untung Mbak mention ini karena aku lupa mention. Di ibu hamil kan terutama di trimester 2 sama trimester 3 dibutuhkan zat besi cadangan yang lebih tinggi ya. Nah, kalau kita makan zat besi itu bersamaan dengan vitamin C, sumber vitamin C lain kayak misalnya apa? Jeruk, jambu biji, atau makanan sayur-sayuran yang sayur-sayuran kuning, sayur-sayuran hijau,
itu kayak vitamin C. Nah, kalau kita makan barengan zat besi, ternyata penyerapan zat besi itu bisa di-enhance sama dengan bisa ditingkatkan. Jadi penyerapan zat gizinya itu akan lebih baik di tubuh kalau kita dimakan bersamaan dengan vitamin C. Tapi ada lagi zat yang menghambat atau sebagai inhibitor dari penyerapan zat besi ini. Contohnya adalah tanin. Tanin itu ada di mana? Tanin itu ada di teh, ada di kopi, yang juga ternyata kalau dimakan bersamaan dengan zat besi, ternyata dia menghambat penyerapan zat besi tersebut. Jadi saat kita udah mikir, oh gue udah makan zat besi, ternyata nggak keserap. Jadi gimana caranya? Dijarakin aja makannya. Jadi kalau bener-bener mau udah makan zat besi dijarak berarti boleh ya. 3 jam setelahnya baru minum teh gitu. Tapi kalau bisa dihindari sama sekali, hindarin aja gitu. Ini mungkin khususnya pada ibu yang memang udah sulit makan, punya tantangan, tapi punya PR gizi gitu ya, lebih baik mungkin dihindari gitu nggak sih Mbak? Nah iya, terutama ibu-ibu yang anemia sih Mbak, karena dia anemia, terus penyerapan tanin menghambat penyerapan zat besi, makanya juga kalau mau dia minum suplemen atau apa, kalau dia barengan sama tanin, apalagi kalau minum suplemen tambah darah, minumnya pakai teh. Minumnya pakai kopi, aduh jangan ya. Gitu. Baik. Tingkatin aja deh konsumsi air putih gitu. Yang penting yang penting cairan terpenuhi, nggak harus melulu harus teh atau kopi. Tapi kalau misalnya pengen banget karena masih boleh, ini tergantung beda-beda ya. Ini untuk orang yang status kesehatannya normal pas hamil, itu dia nggak apa-apa minum aja. Tapi kalau dia ada kemungkinan gestasional diabetes, jangan sampai nanti pakai gula kebanyakan, terus nanti diabetes nanti ternyata berpengaruh lagi ke janinnya. Dan nah tuh kabar gembira ya, kulit manggis ada ekstraknya. Buat ibu-ibu yang masih mau ngopi, tuh tips dari Mbak Tita adalah make sure kamu tuh udah gizi kamu terpenuhi dulu, baru nih ini kayak social drink ya yang kepengen banget gitu baru diminum. Iya, kalau seandainya minum udah 2 gelas aja maksimal lah. Maksimal 2 gelas. Kira-kira apa lagi ya yang tadi sampai ada yang langsung concern banget sama lilanya itu. Aku juga gara-gara ngobrol sama Mbak Tita kemarin aku langsung concern, aduh lilanya kurang nih kayaknya nih, gue makan lemak apa ya gitu kan. Tinggal diukur. Tapi Mbak ini satu. Diukur pakai ya. Aku tadi udah ngira-ngira tuh Mbak ngukur nih kayaknya gue kurang nih gitu. Saking udah ngobrol kemarin tuh seru banget, aku langsung oke, kayaknya gue pengen hamil kali ini nih dengan startingnya 3 bulan sebelum tuh mesti ngejar banget makanan. Yang pasti cek dulu. Nah, aku pengen tahu Mbak Tita, bedanya. Selama ini aku tuh selalu saranin ibu hamil untuk cek ke dokter gizi. Ya kan, bedanya sama nutritionist itu apa sih? Nah, aku seneng banget ini ditanyain gini, karena kayak aku pengen banget. Karena banyak sekali misunderstanding di masyarakat gitu ya. Kayak orang ngelihat nutritionist tuh kayak, oh nutritionist tuh apa sih, dokter gizi apa gimana? Bedanya adalah sebenarnya dokter gizi itu dia pendidikan awalnya itu dokter, jadi dia bisa ngasih medication atau medical prescription. Kayak misalnya kalau dia gizi buruk kan dia butuh obat nih, atau dia obesitas butuh bariatric surgery, atau dia pokoknya obesitas yang case-nya kompleks gitu yang butuh obat-obatan. Nah, saya sebagai nutritionist itu nggak bisa ngasih obat, tapi dokter tuh bisa. Nah, tapi kita sama-sama bisa memberi diet prescription, bisa ngasih penyuluhan, yang mana biasanya kalau nutritionist itu pendekatannya lebih public health ya, biasanya. Karena kayak misalnya saya ngisi di sini kayak lebih larger scale gitu targetnya. Tapi kalau dokter itu dia lebih individualis gitu. Nah, tapi kalau nutritionist sendiri, kayak background saya itu S1 4 tahun belajar gizi, yang mana kalau dokter biasanya saya sendiri ngobrol sama teman-teman saya yang dokter umum, itu mereka dapat SKS gizi tuh nggak banyak gitu. Jadi kita sering diskusi kalau sebenarnya ya masyarakat masih salah persepsi nih, kalau mereka menyangka kalau sebenarnya nutritionist itu nanya-nanya gizi itu sebenarnya bisa dimaksimalin lewat dokter umum aja gitu misalnya. Padahal kalau seandainya dia mau
ketemu ahli gizinya, itu bisa dibuatin meal plan, bisa konsultasi sesuai kebutuhan dia masing-masing. Karena yang tadi aku bilang, gizi itu sangat personalized, jadi lebih banyak aja pendekatannya gitu. Lagian kalau nutritionist sendiri itu juga apa ya, target karirnya itu sebenarnya dia lebih ada, bisa ke industri, bisa ke government, bisa ke rumah sakit, bisa ke sekolah gitu ya. Ya bisa lanjut. Aku misalnya ngambil clinical nutritionist untuk S2-nya kayak gitu. Jadi tapi kita semua punya sertifikasi atau namanya registered nutritionist. Jadi kita bisa ngasih diet plan and ngasih apa ya? Mungkin gini nggak, Mbak? Kalau aku tadi nangkepnya, dokter gizi ini lebih kepada mereka menangani kasus-kasus penyakit ya. Iya, biasanya. Sedangkan nutritionist adalah general health. Kamu punya goal apa? Itu bisa dibantu dengan konsultasi ke nutritionist, apa yang kurang dari tubuh kamu gitu. Sebenarnya kalau gitu nggak, Mbak? belajar coverage-nya sih kita belajar semuanya, Mbak. Jadi kayak dokter gizinya apa ya, bisa dibilang hal yang nggak bisa kita dilakukan sebagai, karena bukan dokter gizi, adalah ngasih obat gitu aja sih. Kalau ngasih obat ya suggestion lainnya semuanya yang kita pelajarin tuh more or less tuh sama, karena basically sama ya. Iya, karena kalau kecuali kayak misalnya aku waktu S1 aku belajar nutrition in general, karena S2 aku ngambil clinical nutrition, jadi aku lebih fokus ke biochemistry-nya nih pas S2. Tapi untuk orang-orang yang ngambil pas S1-nya public health nutrition aja, jadinya nggak terlalu deep di biochemistry-nya, misalnya. Nah, jadi kayak beda-beda gitu career path-nya. Nah, untuk orang-orang yang misalnya, tapi registered nutritionist juga, I would say mereka udah sangat mumpuni gitu untuk ngasih diet plan dan diet prescription sesuai dengan kondisi ibunya masing-masing ya. Dan kayak banyak banget. Nah, ini yang paling bahkan dibutuhkan ibu-ibu adalah diet plan ini, karena nggak kita tuh memang nggak tahu kenapa ya, nggak semua orang itu terdidik dengan tahu nih apa yang mesti kita makan untuk tubuh kita sendiri. Jadi buat aku konsultasi untuk mendapatkan diet plan ini big deal banget buat perempuan. Tadi ada yang nanya, Mbak Tita, nerima konsultasi apa enggak? Aku sih berharap nerima ya, karena aku kan rekomen semua ibu hamil aku ke Lafami untuk konsultasi gitu. Di Lafami itu kita buka konsultasi, jadi sebenarnya belum kita launch banget sih, tapi kalau udah beberapa, udah mulai banyak yang kayaknya eksklusif cerita lahir ya kan? Iya, udah mulai pada nanya-nanya nih, gimana, udah kapan bukanya dan segala macam. Kita soon akan buka. Sebenarnya kalau langsung aja di DM langsung, nanti kita bisa langsung follow up gitu. Memang kita masih ngerekrut orang-orangnya juga, tapi kalau untuk beberapa, mungkin kita masih kayak terbatas gitu kali ya, Mbak. Sekarang limited untuk orang yang bisa kita kasih servisnya, soalnya memang orangnya masih belum banyak gitu. Tapi kayak insya Allah soon itu akan berjalan lancar sih, Mbak. Karena tuh Lafami ini masih keterbatasan apa namanya ya, staff apa sih, krunya masih terbatas. Kita tuh mau nodong Lafami untuk bikin kelas bareng cerita lahir ini, karena nanti konsultasi kan pasti rame ya, supaya apa namanya, nggak membludak gitu. Kita tuh mau banget pengen punya kelas khusus ya sama Lafami untuk bahas si gizi ini lebih detail, Mbak. Karena kan kalau di Instagram cuma 1 jam ya, terus banyak tadi pertanyaan juga lumayan tuh, kita nggak bisa jawabin hari ini karena ya itu, kita pengen nih semua informasi nyampe dulu ke audiensnya kita malam ini nih. Pengen banget. Boleh ya, nanti kita todong ya Lafami ya. Iya, harus dong. Terus kayak kapan ya ini selesai? Pengennya tuh pengennya offline class. Iya, kalau sebentar, tadi ada yang nanya gini nih, Mbak Tita. Dia bilang kalau morning sickness dan tak kunjung mereda, bahkan hampir dirasa setiap waktu dalam 1 hari. Bagaimana memastikan janin tetap bergizi? Padahal ibunya selalu muntah katanya setiap makan. Nah, morning sickness sendiri kan itu biasanya beda-beda nih, Mbak. Tiap orang ada yang nggak ada morning sickness sama sekali selama 3 trimester, ada yang bahkan trimester 1 doang, ada yang 3 trimester tuh semuanya katanya morning sickness gitu. Jadi ternyata curhatan ibu-ibu itu beda-beda gitu. Tapi memang mostly dia di awal-awal kehamilan kan. Nah, kenapa bisa morning sickness? Karena memang ada perubahan fisiologis dari tubuh ibunya sendiri, dan lagi perkembangan plasenta dan janin dan segala macamnya. Jadinya biasanya itu memicu apa ya,
reflux, Hormonnya memicu mual gitu ya. reflux dan mual gitu. Nah biasanya diakalinya dengan pertama kalau dari makanan dulu ya, tekstur makanannya, misalnya kita kurang-kurangin dulu yang minyak-minyakan yang bikin enak, atau yang baunya menyengat, terus yang tingkatkan misalnya yang makanan yang disukai itu lebih at least ada asupan yang masuk gitu. Kalau bisa diutamakan gizi seimbang, tapi kalau nggak bisa sama sekali, itu penting juga untuk dilaporin nih pas lagi antenatal care, kita lagi tatap sama dokter gitu ya, dan juga ahli gizi misalnya, kita penting untuk lapor nih kalau sebenarnya kita lagi morning sickness terus sampai nggak mau makan sama sekali. Nanti ada kemungkinan untuk disuggest minum suplemen vitamin B6 misalnya. Vitamin B6 itu bisa menurunkan resiko, bisa menurunkan rasa mual. Tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi ibunya sendiri. Apakah dia memang butuh dengan kondisi kesehatan ibunya, apakah dia butuh untuk makan suplementasi vitamin B6 di luar dari makanan yang udah dia konsumsi. Karena sebenarnya kalau makanannya cukup ya udah, tapi kan karena ini untuk mengatasi mualnya kan, yang penting supaya makanan lainnya bisa masuk nih. Nah, gitu aja sih. Kalau konsultasiin morning sickness itu penting, karena takutnya seterusnya malah jadi nggak mau makan sama sekali kan, yang mana ya jangan sampai salah pilih makanan dan bikin nggak mau makan gitu kan. Dampaknya juga bisa buruk. Ada teman-teman dekat aku curhat ke aku, kalau dia lagi hamil, dia morning sickness, dia maunya jadi makan jajanan terus sekarang, jajanannya tapi makan di rumah, kayak punya spesifik gitu, makan di rumah bikin mual katanya. Nah, itu bagaimana? Nah, yang penting kalau lagi COVID kayak gini harus dipastiin juga food safety-nya nih ya, kalau lagi belanja di luar. Aku selalu bilang kalau Sandi mau belanja di luar, pastiin tempat membelinya itu mempraktekkan health protocolnya, jangan sampai beli di jalan, kan takutnya nanti karena semua yang kita asup ternyata tertransfer lewat placenta dan umbilical cord, nanti takutnya ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan nanti masuk ke anak kita. Itu nggak kita pengen kan, jadinya memang kalau mau jajan dan segala macam harus sangat diperhatikan food safety-nya, terutama lagi pandemi ini sih. Iya ya, penting ya Bu Ibu ya. Itu tadi pertanyaan yang mau cerita, ada pertanyaan lagi ya. Aku mau cerita tentang aktivitas fisik ibu tuh juga penting banget nih untuk ternyata meningkatkan HDL ibu, yang mana dapat misalnya aktif bergerak gitu 150 menit per minggu. Nah, itu tuh penting banget untuk melancarkan metabolisme tubuh ibu, melancarkan anaknya juga nih, yang biasanya tuh belum muter, terus kurang gerak ibunya, jadinya anaknya misalnya sungsang gitu lahirnya. Nah, itu ada. Bentar, tadi boleh dikasih tahu nggak HDL itu apakah yang dimaksud high density lipid ya? Iya. Lemakkah itu? High density lipoprotein. Jadi itu tuh ada, kalau orang-orang bilang ya, kolesterol baik. Oke. Nah, tapi aku sendiri nggak suka bilang sesuatu tuh baik atau jahat. Aku cuma pengen kalau itu berlebih itu akan memiliki dampak negatif. Kalau LDL berlebih ya, tapi kalau HDL tinggi itu kan lebih baik gitu. Nah, sekarang bagaimana rasionya, yang kalau bisa ya di manage 1:3 gitulah. 1:3 maksudnya HDL-nya 3, LDL-nya 1 gitu. LDL-nya 1. Ya. Tapi kalau kita mau menurunkan LDL lagi, ada caranya, yaitu konsumsi polyunsaturated fat nih, kayak misalnya omega 3, omega 6 untuk ibu hamil. Omega 3 contohnya oily fish, ada kalau di Indonesia salmon mahal, ikan kembung, ikan tenggiri. Kalau di Indonesia tuh ikan gabus itu katanya proteinnya paling tinggi ya dibandingkan ikan yang lain. Iya, itu sekarang lagi jadi lagi jadi bukan alat sih, jadi sumber makanan yang dicari-cari untuk recovery surgery ya, post surgery biasanya. Atau karena memang proteinnya bagus, tapi nggak berarti yang lainnya tuh nggak bagus gitu loh. Karena sering banget makanan itu dicap superfoods dan segala macamnya, padahal masih banyak itu sumber lain yang juga sama sumbernya kayak dia, as long as nanti kita pas makan gizi seimbang aja gitu. Nah, contoh
kalau oily fish lagi, kalau berlebih juga kalau lagi hamil itu kurang baik karena ada kemungkinan merkuri. Nah, jadi bagaimana cara membatasi porsinya tuh, misalnya kalau mau makan ikan kembung ya maksimal aja dua porsi ikan kembung per minggu gitu. Karena kalau berlebihan ternyata ada kemungkinan terpapar merkuri dari ikan-ikan oily fish ini nih. Terus contohnya omega 6 gitu, contohnya dari vegetables oils gitu, misalnya dari seed oils apa aja ya, kayak misalnya sunflower oils atau banyak macam-macamnya. Nah, itu ternyata kalau dikonsumsi selama hamil dan kebutuhannya pas lagi hamil juga meningkat nih, omega 3, omega 6. Dan dia penting untuk mengontrol kolesterol yang LDL tadi, yang lipoprotein, low density lipoprotein, ternyata bisa mengontrol kolesterol jahat tadi yang dibilang kalau berlebih ternyata dia dapat berdampak buruk gitu atau terjadi komplikasi kehamilan. Nah, tapi nggak usah terlalu stres dan terlalu dipikirin karena banyak sekali yang penting seimbang ya. Banyak ibu-ibu yang makin concern, makin aware, makin deg-degan juga, makin parno gitu Mbak, jadinya serba salah. Yang penting stresnya tuh di manage sih, manage stres terutama lagi pandemi ini ya. Maksudnya ibu pasti kan ibu hamil banyak yang ngeluh juga, teman-teman aku yang lagi hamil, kalau mereka nggak bisa keluar, sedih karena pengennya ketemu orang-orang dan segala macam. Nah itu kan mood juga ngaruh ya sama nafsu makan dan segala macamnya. Nah bagaimana caranya memanage stres ini? Nggak perlu terlalu, memang berpikir positif itu penting, tapi nggak perlu terlalu semerta-merta oke, saya harus positif. Jangan garis keras banget gitu ya. Garis keras banget, kayak berpikir rasional aja. Jadi rasional sama dengan oke, sekarang lagi kayak gini, yang harus saya lakukan untuk tetap happy adalah bla bla bla. List down hal yang membuat kita positif dan segala macam. Hindari rokok, hindari alkohol pas lagi hamil. Yang udah jelas-jelas berbahaya. Iya, yang dan haram lagi ya. Dapat mengarah ke janin dan outcome kelahirannya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit nih kayaknya nih. Iya, jadi penting banget untuk di manage stres, cukup istirahat 7-8 jam, terus physical activity-nya juga cukup, terus makannya gizi seimbang, terus plus perilaku hidup bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, physical distancing sekarang terutama untuk ibu-ibu hamil penting. Iya. Karena sebenarnya itu udah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW ya. Jadi kalau kita mempelajari, menelaah tuh, itu tuh udah teratur banget kalau kita mau ngikut, dan manfaatnya tuh nggak cuman buat kita sekarang. Terus itu sih kalau bisa ini di-maintain terus gizinya sampai nanti ibu hamil, ternyata kan kalorinya dibutuhkan berlebih dari kalau lagi nggak hamil. Pas lagi menyusui ternyata lebih banyak dibutuhkan daripada waktu hamil. Banyak juga salah persepsi kalau mikir, oh saya mau kurus jadi saya bisa diet sekarang, kan anak saya lagi nyusu ini. Justru anak itu nyusu itu ternyata asupan gizi ibunya tuh harus cukup dulu untuk anaknya punya ASI yang produksinya kualitas dan kuantitasnya tuh baik gitu. Nah, bagaimana caranya? Ibunya dulu yang harus makan cukup gitu cadangan gizinya untuk diberikan ke anaknya. Jadi nggak diambil cadangan ibunya, kayak misalnya kalsium tuh juga tadi aku lupa mention kalsium di trimester ketiga, terutama yang lebih butuhkan. Kalau seandainya cadangan kalsium ibunya kurang, itu yang diambil dari skeleton ibunya. Jadi nanti ibunya kurang, dan kalau dalam jangka panjang ibunya nanti bisa osteoporosis. Defisit ya kita ya. Jadi itu penting banget. Pokoknya bagaimana cara memaksimalkan vitamin dan mineral ini udah seimbang. Makan gizi seimbang dulu, gizi makronya, energi, protein, lemak, karbohidrat. Kalau itu udah maksimal seimbang, insya Allah vitamin dan mineralnya dengan otomatis sudah terpenuhi. Tapi kalau bisa dimaksimalkan, dikasih fokus ke asam folat, kalsium, zat besi, itu akan lebih baik lagi kayak gitu. Oke, tinggal 22 detik. Kayaknya kita udah harus menutup nih Mbak Tita. Makasih banget, syukron, jazakumullah khairan tim kami dan audiens hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Kalau mau ada pertanyaan lanjutan, tolong kasih tahu kita jika teman-teman butuh kelas lanjutan. Oke, 5 detik kita pamit ya. Mohon maaf lahir batin teman-teman.